Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran ekonomi bersama saya Lina Greni. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk belajar ya. Amin. Baik, apakah masih ada yang ingat tentang materi video sebelumnya, yaitu tentang pendapatan nasional? Kita telah membahas tentang pendapatan nasional, di mana ini erat kaitannya dengan pembahasan di video kali ini, yaitu tentang pembangunan nasional atau pembangunan ekonomi. Kunci peningkatan pendapatan nasional adalah kelancaran dalam pembangunan nasional, karena berimpas pada pertumbuhan ekonomi yang semakin maju. Adapun topik bahasan yang akan kita bahas di video ini tentang pengertian pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan ekonomi, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Kunci peningkatan pendapatan nasional adalah kelancaran dalam pembangunan nasional yang telah kita bahas sebelumnya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah kita juga sudah melaksanakan pembangunan nasional secara bertahap. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang menganalisis konsep pembangunan ekonomi. Kita juga mampu menganalisis permasalahan pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya, menyajikan hasil temuan permasalahan pembangunan ekonomi, serta mampu menyajikan hasil temuan cara mengatasi permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk video kali ini. Apabila kita amati pada ilustrasi gambar, terlihat upaya pemerintah yang terus berusaha dalam meningkatkan pembangunan nasional. Lalu sebetulnya, apakah yang dimaksud dengan pembangunan nasional ini? Jadi pembangunan nasional ini merupakan proses transformasi yang ditandai perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi ataupun kerangka struktur ekonomi masyarakat. Negara-negara berkembang biasanya dikategorikan berdasarkan kriteria pendapatan per kapita. Dan pembangunan ekonomi ini biasanya dianggap terjadi ketika pendapatan per kapita meningkat. Pendapatan per kapita suatu negara adalah ukuran terbaik yang tersedia dari nilai barang dan jasa yang tersedia per orang serta kepada masyarakat per tahun. Lalu yang menjadi pengertian pembangunan ekonomi ini apa ya? Kita cek dulu. Nah, untuk pengertian pembangunan ekonomi ini merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk di suatu negara. Pembangunan ekonomi ini tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi juga mampu memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Jadi, makin tinggi pertumbuhan ekonominya, biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan menuju perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, salah satu solusi yang mungkin bisa mengatasi atau paling tidak mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan melakukan perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan ekonomi ini merupakan awal dari membangun ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena itu, perencanaan harus dirumuskan dengan matang, agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan ini didefinisikan sebagai proses menyiapkan kegiatan pembangunan secara sistematis dengan mempertimbangkan skala prioritas dan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya perencanaan pembangunan ekonomi, pemerintah dapat menentukan perkiraan
besaran alokasi anggaran yang dibutuhkan, ataupun memperkirakan bagaimana pelaksanaan proyek, serta keperluan-keperluan lainnya. Sehingga dapat dirumuskan ciri-ciri dari perencanaan pembangunan ekonomi, diantaranya yang pertama adalah mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap. Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang semakin positif. Kemudian yang kedua, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata. Yang ketiga, mampu mengubah struktur ekonomi melalui diversifikasi ekonomi yang merupakan adanya penganekaragaman produk atau bidang usaha yang dilakukan suatu perusahaan atau investor untuk memaksimalkan keuntungan, sehingga arus kas perusahaan dapat lebih stabil lagi. Kemudian, ciri yang berikutnya adalah memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pemerataan pembangunan. Artinya di sini mengurangi angka pengangguran. Untuk ciri yang berikutnya adanya pembinaan dan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat, serta menjaga stabilitas perekonomian secara berkelanjutan. Apabila kita amati, ketika kita pergi berjalan-jalan ke taman kota atau melihat-lihat jembatan, gedung-gedung pemerintahan, dan gedung-gedung lainnya, sebetulnya semua infrastruktur tersebut telah direncanakan dengan baik dan matang, sehingga infrastruktur dapat berfungsi dengan efektif dan efisien. Nah, untuk mengukur keberhasilan perencanaan pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan beberapa indikator keberhasilan yang diperoleh dalam suatu negara. Indikator tersebut kita bagi menjadi dua, yaitu indikator moneter dan moneter. Untuk indikator moneter, diantaranya adalah peningkatan PDB dan juga per kapita meningkat. Pertumbuhan produk domestik bruto meningkat. Jika PDB meningkat, maka pembangunan ekonomi suatu negara juga dikatakan berhasil. Untuk peningkatan pendapatan per kapita, meskipun menggambarkan hasil pembangunan ekonomi, pendapatan per kapita belum mampu mencerminkan peningkatan taraf hidup penduduk. Peningkatan pendapatan per kapita ini memang belum menunjukkan pemerataan pendapatan, tapi menghasilkan keberhasilan atau mengindikasikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi. Kelompok yang berikutnya adalah indikator non-moneter, diantaranya yaitu sosial, kualitas hidup yang meningkat, pembangunan manusia, serta indikator campuran. Kita bahas satu persatu ya. Untuk indikator sosial atau tingkat kesejahteraan, indikator ini mengukur tingkat kesejahteraan dari setiap negara atau daerah menurut tingkat konsumsi atau jumlah persediaan barang. Selanjutnya, indikator kualitas hidup yang meningkat. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi ini biasanya disebut Psycho Quality of Life Index. Dalam indikator ini terdapat 3 bagian, yaitu tingkat harapan hidup pada usia 1 tahun, tingkat kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Indeks yang berikutnya adalah pembangunan manusia. Sejak tahun 1990, United Nations of Development Programs mengembangkan sebuah indeks kinerja pembangunan yang kini dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Nilai IPM ini diukur berdasarkan 3 indikator sebagai acuannya, yaitu tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan real per kapita berdasarkan paritas daya beli. Kemudian yang terakhir, indikator campuran. Indonesia melalui Badan Pusat Statistik mengembangkan suatu indikator kesejahteraan rakyat, yaitu indikator Usenas Inti, yaitu meliputi aspek pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana dan fertilitas, tingkat konsumsi per kapita, kriminalitas, perjalanan swasta, serta akses terhadap media massa. Peningkatan indikator Susenes Inti ini
di suatu wilayah menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi. Seperti negara lain, negara kita di Indonesia pun melaksanakan pembangunan ekonomi untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Keberhasilan pembangunan ekonomi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi dan juga faktor non-ekonomi. Untuk faktor ekonomi, diantaranya di sini ada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam dan dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam ini sangat berperan penting untuk suatu negara sebagai permulaan untuk produk yang dapat dihasilkan. Sumber daya alam yang melimpah dapat dimanfaatkan dengan bijaksana, menghemat penggunaan sumber daya alam, dan mendaur ulang atau bisa memanfaatkan barang-barang bekas. Akibat letak geografis Indonesia, sumber daya alam yang diperoleh pun melimpah. Seperti fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang menyuplai terbesar kebutuhan minyak sawit dunia hingga penyedia tembakau kualitas terbaik dan juga penyedia batu bara terbesar di dunia. Kemudian faktor yang kedua adalah kewirausahaan. Ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengkombinasikan faktor-faktor produksi. Kemudian untuk menemukan ide kreatif dalam menghasilkan barang maupun jasa, serta menciptakan teknik produksi yang efektif dan juga efisien. Faktor yang berikutnya adalah faktor modal. Ini diperoleh dari tabungan masyarakat, swasta, dan pemerintah, berupa investasi dalam bentuk peralatan, baik itu mesin, gedung, dan juga infrastruktur. Selanjutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini merupakan individu atau kelompok yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia ini merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, membandingkan Indonesia dan juga Jepang, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Akan tetapi kondisi perekonomian Jepang lebih maju dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini karena Jepang mampu memaksimalkan sumber daya manusianya dengan baik yang mereka miliki, sehingga bisa berkembang lebih cepat dibandingkan negara kita di Indonesia. Adapun untuk faktor non-ekonomi diantaranya adalah yang pertama, sosial budaya. Kondisi masyarakat suatu negara akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan yang ada di negara tersebut. Masyarakat yang memiliki tingkat keamanan dan ketentraman kehidupan bermasyarakatnya akan menciptakan stabilitas, sehingga investor memiliki kepercayaan penuh untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Yang kedua adalah bagaimana keadaan politiknya. Negara memiliki keadaan politik yang stabil akan berdampak pada pemerintahan yang akan menerima lebih banyak tambahan modal dari para investor. Kemudian, kelembagaan atau biasa disebut birokrasi. Birokrasi yang baik akan berdampak pada kelancaran pembangunan ekonomi. Dan adanya faktor kondisi keamanan negara. Keamanan negara yang stabil berdampak pada kelancaran berbagai bidang kehidupan, serta adanya etos kerja masyarakat dan pemerintah. Etos kerja yang tinggi akan menciptakan kehidupan yang lebih produktif. Demikian video pembelajaran tentang pembangunan ekonomi kali ini. Untuk mengembangkan pemikiran kita tentang materi ini, silahkan kerjakan penugasan mandiri yang ada pada akhir video. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.